Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin di Masjid As-Salam Minomartani, Ngaglik, Sleman. Dan pertama kita mengucapkan kepada para jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat Idul Fitri. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang bab baru yang disebutkan oleh An-Nawawi, bab nomor 11. Beliau menyebutkan judul bab baru ini Babun fil Mujahadah, bab tentang Al-Mujahadah. Coba ditampilkan teks kitab Riyadhus Shalihin. Al-Mujahadah artinya bersungguh-sungguh ketika beribadah, bersungguh-sungguh ketika melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab yang namanya surga nilainya mahal. Nabi SAW pernah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahasanya dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Karena mahal, maka butuh perjuangan untuk bisa mendapatkannya. Dan yang dimaksud dagangan Allah di sini adalah balasan yang disediakan oleh Allah bagi siapa? Hambanya yang taat kepadanya. Maka Al-Quran dan hadis menggambarkan bahwa untuk dapat surga itu berat. Berbeda dengan gambaran orang sufi. Orang sufi itu terlalu meremehkan kondisi surga dan meremehkan neraka. Jadi wong muslim ini gampang. Pokoknya yang penting ngene engkau mlebu swarga. Ojo angel-angel. Hal yang sama juga kadang mereka meremehkan neraka. Mohon maaf, sampai di antara mereka ada yang pernah bilang, kalau nanti sampai Allah masukkan saya ke dalam neraka, tak kencingi neraka. Iya, Pak. Ada yang bilang kayak gitu. Saya akan padamkan api neraka itu dengan tak kencingi. Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih. Jadi kalau jadi wong itu juga dibuat angel dan seterusnya. Betul bahasanya ada ayat yang menyebutkan Islam itu mudah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak membuat kesulitan dalam beragama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam masalah agama. Ada ayat yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Tapi di saat yang sama ada ayat yang menyebutkan surga itu berat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian bisa dengan mudah untuk masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka mengalami al-ba'sa wad-dharra, ujian yang sangat berat, wa zulzilu, dan mereka digoncang dalam hidupnya. Wa zulzilu di sini ada yang menafsirkan mereka diuji dengan perang, diperintahkan untuk perang. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang yang beriman bersama beliau, mereka mengatakan, kapan akan datang pertolongan Allah? Saya pernah ikut satu forum di Maskam, mungkin sekitar tahun 2002 atau 2003.
Mereka menafsirkan hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersama beliau itu mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah, mereka bilang Rasul saja itu ragu sama Allah. Sampai bilang kayak gitu. Ini tafsir kebablasan. Karena yang namanya tafsir itu diarahkan sesuai dengan latar belakang keyakinan orang yang bicara. Maka kalau yang ngomong adalah orang Mu'tazilah, nanti jadi tafsir Mu'tazilah. Kalau yang ngomong adalah orang liberal, ya jadi tafsir liberal. Pernyataan ini bukan menunjukkan bahwasanya Rasul itu ragu, tapi mereka menantikan kapan pertolongan Allah itu datang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka bebas mengatakan aku beriman wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga diketahui siapa yang jujur pengakuan imannya dan siapa yang dusta. Sehingga hidup itu seimbang, jamaah. Di sini ada tujuan. Tujuan itu berupa balasan. Dan kita melakukan perjalanan menuju tujuan balasan ini. Dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keseimbangan, ada yang disebut dengan targhib dan ada tarhib. Seorang muslim tidak boleh terlalu geden rumangsa, GR, ngelakoni saithik langsung langsung naik surga, munggah swarga. Tidak bisa seperti itu. Juga seorang muslim tidak boleh terlalu takut sehingga dia diwarnai dengan serba keras, takut, salah dikit langsung nyemplung neraka. Perbuatan seperti ini nggak boleh. Maka diseimbangkan dengan adanya dua hal, targhib dan tarhib. Targhib itu artinya motivasi. Ada janji indah, akan ada surga, ada balasan yang baik. Sedangkan tarhib itu artinya yang menakut-nakuti. Bahasa lainnya apa? Ancaman. Lawan dari motivasi ya. Ancaman. Nanti akan ada neraka. Nanti akan ada aneka ancaman-ancaman yang lainnya. Karena itu keseimbangan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada para hambaku. Allah berfirman seperti ini di surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, sampaikan juga kepada para hambaku bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat menyakitkan. Artinya apa ini? Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa di sana ada janji dan ancaman, dua-duanya datang dari Allah. Demikianlah keseimbangan dalam beragama yang diajarkan oleh syariat. Sehingga kalau ada orang yang memberikan gambaran agama itu terlalu dibuat ringan, terlalu diremehkan dan seterusnya, dan itu tokoh masyarakat, Pak, maka
Dia terlalu banyak menyampaikan motivasi tapi melupakan sisi ancaman. Akhirnya masyarakat menggampangkan. Wes rasa tinggo angel, rasa tinggo susah, dibuat gampang saja. Bukankah Allah turunkan wahyu itu sebagai ujian? Syariat itu ujian nggak Pak? Ujian. Ujian untuk apa? Untuk mengukur siapakah manusia yang mau taat dan siapa yang tidak mau taat. Sehingga kalau semuanya dibuat gampang, maka sisi ujiannya jadi hilang. Mohon maaf, ini sedikit melebar Pak. Jadi dalam setiap aturan syariat, di situ ada sisi ujian. Prinsip ini penting untuk kita pahami. Baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah interaksi sesama, dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu, bagian sisi ujian ini nggak boleh dihilangkan, sehingga dia tidak boleh dianulir. Kalau ini dihilangkan, maka adanya balasan yang di situ menuntut orang untuk berjuang, jadi nggak berlaku. Loh, ngapain kita harus bersungguh-sungguh? Wong nyantai saja bisa dapat. Sehingga apa manfaatnya ada motivasi untuk bersungguh-sungguh? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wajahidu fillahi haqqa jihadih. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wajahidu fillah, berjuanglah di jalan Allah haqqa jihadih, dengan perjuangan yang sejatinya. Kalau kemudian sisi ujian itu dihilangkan, maka kalau semuanya dibuat gampang, dadi wong rasa angel, sisi ujiannya jadi hilang. Sebagai contoh Pak, kita menjumpai ada banyak aturan syariat yang telah ditetapkan dan sering dilanggar orang pakai fatwa yang bermasalah. Saya bisa tegaskan, pakai fatwa bermasalah. Sebagai contoh misalnya begini Pak, masalah zakat fitrah. Masalah zakat fitrah. Kadang orang berpikir zakat fitrah itu dibuat praktis saja. Terus gimana Pak? Ganti duit, ganti uang. Loh kenapa? Ini lebih gampang, lebih praktis. Nanti timbangannya ngotong-ngotong nggak beras, anak elimo misalnya, terus tambah suami, istri, anak limo. Istrinya berapa? 1. Suami, istri, anak 5. Berarti sak jero omah pinten? 7 kali anggaplah 3 kilo. Pinten niku Pak? 21 kilo. Nah timbangannya ngotong-ngotong beras 21 kilo kan repot. Ambong nggawa ATM, jangankan ATM, nggawa HP tinggal QRIS, selesai. Sehingga di depan rumah fakir miskin itu, begitu menjelang Idul Fitri pasang barcode QRIS. Saya mau store zakat fitrah niki kula badhe store. Monggo niku teng ajeng pun nonton niku. Napa QRIS? Masya Allah, ini orang miskin milenial. Masang QRIS di depan, barcode QRIS di depan rumahnya. Praktis Pak, tidak perlu tuku beras, apalagi beras larang. Lenggolek ya rada angel mboten? Mboten, nek Jogja mboten nggih. Indonesia insya Allah gampang. Tapi orang harus ngangkat seperti itu repot. Akhirnya dibuat praktis saja pakai uang. Yang kedua, orang miskin itu lebih butuh duit daripada beras. Makanya lebih baik dikasih duit timbangannya dikasih beras. Di saat yang sama, niki nggih lucu nggih. Zakat mal itu diwujudkan sembako.
Dan banyak orang yang tanya seperti ini, Pak, saya punya tetangga, beliau itu tidak mampu. Saya mau bayar zakat mal, tak kasihkan ke beliau, tapi nek tak kei beliau, nanti tinggal saya nggak karuan, Pak. Mau gitu iki, saya nggak manfaat. Maka saya berpikir lebih baik tak kasihkan sembako, lebih manfaat timbangannya tak kasih duit. Ini terjadi pada orang yang bayar zakat. Wonge podo, Pak. Zakat fitrah nganggo duit no. Wong miskin kan lebih butuh duit timbangannya beras. Giliran dia bayar zakat mal pakai sembako. Dengan pertimbangan nanti nek dikei duit tinggo sing ora karuan. Iki kan ibaratnya apa? Sengaja ngeles aturan. Golek sing gampang, golek sing praktis dengan aneka pertimbangan pribadi, akhirnya aturan diubah-ubah. Contoh yang lain, misalnya masalah kurban ya. Masalah kurban biasanya yang sering jadi polemik adalah kulit. Iki enake diapakno to? Mosok kulit digodhog atau kulit dibakar. Wes paling gampang didol. Nah, paling gampang napa? Dijual. Padahal menjual kulit itu bisa menyebabkan kurban batal. Dalam hadis riwayat Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidak ada kurban baginya. Nah, wong golek praktis. Timbangannya kulit ya engko rano sing iso ngramut, tidak ada yang bisa ngelola. Udahlah, tak dol ae duwite tak nggo tambah-tambah tuku bumbu. Engko ge satenan karo tonggo dan seterusnya. Budaya yang ada di Jogja ini beda dengan yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur kurban itu rata-rata pribadi, bukan kolektif. Jadi di masjid itu jarang binatang korban. Hewan korban itu jarang. Ya kalaupun ada paling 1-2. Mereka kalau korban disembelih di depan rumah masing-masing. Sehingga si A korban ya nanti nyembelihnya di rumahnya, nanti si B korban nyembelih di rumahnya. Maka jagal itu keliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk melayani orang yang tidak bisa nyembelih kambing. Nah kalau sapi biasanya karena rombongan ya disembelih di tempat yang luas di tengah jalan karena di sana jarang tanah lebar, maka nyembelihnya di jalan. Baik, akhirnya orang karena dia berpikir praktis, kulit, tengkleng, kepala itu dikasihkan jagal, wes dibayar iki, sehingga yang punya kambing tidak perlu keluar uang. Dan ini bisa berbahaya, menyebabkan apa? Korbannya batal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah punya pernyataan tentang itu. Wala nu'ti al-jazara minha syai'an. Kami tidak mengupah tukang jagal kurban dari hasil kurban itu sama sekali. Walakin nu'ti min malina, tapi kita keluarkan dari harta pribadi kami. Sehingga dulu para sahabat mereka juga sudah memanfaatkan tukang jagal untuk mengelola binatang kurban dan itu dibayar pakai uang pribadi. Nah, cuman masalahnya Pak, dalam semua ini kan terkadang ada fatwa-fatwa yang tadi Pak, fatwa bermasalah. Rapopo golek gampangi wae. Rapopo golek gampangi, akhirnya semuanya berubah aturannya gara-gara golek gampangi, gara-gara nyari yang mudah. Kalau seperti ini sisi ujiannya jadi dianulir. Dalam kasus satu ibadah saja, mohon maaf ya, ibadah haji itu banyak sekali fatwa berseliweran dan gak karuan. Ibadah haji Pak, sampai kadang kita itu nahan jamaah, meyakinkan mereka bagaimana agar mereka bisa haji minimalis. Di bawah ini
haji jenengan batal atau bayar dam. Itu kan haji minimalis ya. Pokoknya jenengan sabar, jangan sampai melanggar ini. Di bawah ini dam. Tapi ini kan banyak sekali yang dilanggar. Satu misalnya, tidak mabit di Musdalifah. Masalah mabit di Musdalifah ini Masya Allah Pak, dari dulu sudah jadi polemik. Boleh nggak sih orang misalnya cuman lewat saja ya, sehingga tidak berdiam di situ, bertahan di situ untuk mabit. Mabit itu artinya apa Pak? Nginep. Mabit itu artinya nginep, bermalam. Sehingga boleh nggak misalnya cuman lewat saja. Kalau sudah masuk tengah malam, mungkin kita bisa gunakan pendekatan keterangan mazhab yang membolehkan. Tapi kalau belum masuk tengah malam, anggaplah misalnya batas tengah malam jam 12, dia datang jam 11, masuk di Musdalifah, sehingga pada saat dari Arafah dia sudah naik kendaraan sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia sudah naik kendaraan, karena yang pertama diangkut berangkat dari Arafah menuju Musdalifah. Lewat mungkin di jam 10, jam 11. Setelah itu gimana? Langsung ke Mina. Sehingga di Musdalifah hanya lewat sebelum melewati tengah malam. Rapopo, katanya ada yang membolehkan. Katanya ada yang membolehkan. Ini kan masih di ranah ikhtilaf. Ada yang membolehkan, katanya nggak apa-apa. Ya sudah, kalau jenengan mau mengorbankan haji, nggih monggo. Karena fatwa seperti itu lemah sekali. Bagaimana orang bisa disebut mabit kalau dia belum melewati tengah malam dan cuman hanya melintas saja? Yang seperti ini dia punya kewajiban untuk bayar dam. Nyatane mulai neng tanah air gelar haji sudah dia dapatkan, padahal dia belum bayar dam. Dia sudah dipanggil Pak Haji, padahal dia belum bayar dam. Terus gimana itu Pak? Ya kalau dia nggak bayar dam ya hajinya terancam batal. Yang lain misalnya lempar jumroh, lempar jumroh. Kalau yang jumroh Aqobah tanggal 10 ini kan dilempar di waktu pagi, di waktu duha. Tapi kalau yang 3 jumroh mulai dari Ula, Wusta dan Aqobah di tanggal 11, 12 kalau nafar awal dan 13 kalau yang nafar tsani, itu dilempar pasca zawal. Zawal niku napa? Duhur. Bar duhur. Melempar sebelum zawal ngulang. Harus ngulang. Cuman kemudian difatwakan, wah daripada nanti penuh sesak, sudahlah ngambil yang gampangnya saja. Golek sing gampang. Jadi alasan ini apa? Golek sing gampang. Dan kami meyakinkan para jamaah jangan melempar sebelum zawal. Pokoknya jangan berangkat pagi. Nanti kita berangkat setelah masuk duhur. Panas ya Pak Ustadz. Lah sampean milih pundi? Hajine batal atau bayar dam atau resiko panas? Wong yo ono payung dan dalam kondisi tidak berpuasa. Kan mereka waktu kondisi ini kan boleh tidak berpuasa. Bahkan dianjurkan tidak berpuasa. Baik, ini kan hari tasyrik ya, nggak boleh puasa. Sehingga kalau alasannya cuma panas bisa ditangani. Tapi kalau sampai pelanggaran di batas minimalis tadi, ya Anda bisa kehilangan kesempatan untuk dapat haji yang sungguhan. Disitulah sisi ujian. Dan ternyata alhamdulillah sampai tujuan tempat lempar jumroh di Jamarat itu longgar. Orang bahkan bisa nyentuh temboknya. Tembok Jamarat. Ada memang bagian yang padat,
ada bagian yang longgar. Jadi tinggal diatur saja, pilih posisi yang benar. Pak, di sisi ini padat, Bapak alih ke posisi yang kedua. Sehingga orang sebenarnya sudah ada celah untuk mendapatkan kemudahan, tapi jangan tinggo gampang. Tapi berseliweran fatwa, tidak masalah, boleh lempar jumroh sebelum duhur dan seterusnya. Yang ketiga, mabit di Mina. Di Mina itu harus nginep. Cuman orang kan tidak kuat ya. Sesaknya Mina, kemudian antri toilet panjang, lalu tendanya panas. Akhirnya orang milih turun ning hotel. Jadi dia tidur di hotel, nanti waktunya lempar jumroh naik taksi ke Jamarot, lempar jumroh balik ning hotel meneh. Kalau seperti ini dia harus bayar dam, sebab mabit di Mina ini hukumnya wajib. Lalu ada fatwa, oh enggak apa-apa, yang penting pokoknya lempar jumrohnya, tidak harus mabit di Mina. Itulah yang saya maksud tadi, Pak. Menghilangkan sisi ujian dari ibadah sehingga kabeh digawe gampang. Nek kaya ngene carane agama rusak jadinya, Pak. Dirusak oleh orang-orang seperti ini. Karena itu ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Wa ma afsadad dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Sing rusak agama itu ada 3. Pertama, para penguasa yang ikut campur dalam membuat aturan agama, sehingga ngubah-ngubah isi aturan dengan keinginan mereka. Yang kedua, wa ahbaru su'in, para tokoh agama yang jahat, yang dia ngasih fatwa ngikuti keinginan masyarakat. Masyarakat iki karepe piye to? Oh, karepe kaya ngene. Yes, digawe gampang. Yang ketiga, waruh banuha, dan para ahli ibadah yang dia tidak paham agama tapi berbicara masalah agama. Akhirnya sisi ujian dari syariat itu hilang. Ada salah satu kawan yang dia melakukan, dia punya profesi tertentu. Kemudian saat ketemu saya, jadi profesi beliau itu tukang gambar. Beliau menggambar. Terus saat ketemu saya sampaikan, mohon maaf, gambar makhluk bernyawa itu hukumnya haram. Tapi kata mas ini hukumnya boleh. Mas sinten niki, mas ini. Mas ini itu siapa? Wah, ternyata dia ya berasal dari jamaah tablik. Kata mas ini, gambar yang dilarang itu gambar 3 dimensi. Kalau 2 dimensi boleh. Baik, coba kamu baca hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah masang korden yang ada gambarnya. Nabi SAW emosi, marah ketika itu. Dan beliau sampai tidak mau masuk rumah. Kira-kira menurut kamu, gambar di korden itu 2 dimensi atau 3 dimensi? Gambar di korden 3 dimensi. Berarti ono patung cilik-cilik digantung ning korden gitu. Namanya gambar di korden itu pasti 2 dimensi. Sehingga yang dilarang oleh Nabi SAW gambar makhluk bernyawa itu mencakup 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan itu ancamannya keras. Karena beliau menyebutkan ancamannya, si tukang gambar ini nanti diperintahkan oleh Allah, hidupkan apa yang sudah kamu gambar. Nah, cuman kan kadang orang ngambil sisi sing gampang aja. Kita buat mudah masyarakat. Akhirnya sisi ujiannya jadi hilang. Orang ketika dikasih aturan yang terlalu longgar seperti ini, semuanya akhirnya sejalan dengan hawa nafsunya. Maka bahaya bagi orang yang ngasih fatwa tapi semuanya dibuat nuruti apa yang menjadi kemauan
masyarakat. Padahal tidak semua kemauan masyarakat itu sejalan dengan aturan syariat. Justru sebaliknya, aturan syariat itu diturunkan oleh Allah untuk mengarahkan mereka, dan disitulah sisi ujiannya. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa bab fil mujahadah pengantarnya tentang itu, Pak. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh dalam beragama? Karena dalam beragama itu butuh perjuangan. Sebab di sana ada halal haram, ada batasan mana boleh, mana yang tidak boleh, ada batasan mana yang harus dikerjakan dan mana yang sifatnya anjuran, dan seterusnya. Selanjutnya, berkaitan dengan posisi judul di sini kan ngegas dalam beragama ya. Berkaitan dengan posisi ngegas dalam beragama. Ngegas dalam beragama itu ada dua, Pak. Ada yang sifatnya gulu. Ini ngegas, gulu itu melampaui batas. Gulu artinya melampaui batas. Ngegas seperti ini tercela. Contohnya ngegasnya orang Khawarij yang digambarkan oleh Nabi SAW. Saya khuruju min di hadzal rajul. Dulu ketika Nabi SAW sedang membagi ghanimah di Ji'ranah. Ji'ranah niku teng pundi? Pokoknya dekat dengan kota Mekah ya. Jadi selesai beliau menaklukkan daerah Hunain, pasca peristiwa perang Hunain beliau kembali ke Mekah, lalu beliau singgah di Ji'ranah. Di Ji'ranah beliau membagi ghanimah. Tiba-tiba ada Dzul Khuwaisirah, orangnya botak ya, yang dia komentar, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Nabi SAW diapakan? Dikritik. Beliau dikritik oleh orang ini. Maka Rasulullah SAW marah. Karena keputusan beliau itu wahyu. Sehingga mengkritik beliau sama dengan mengkritik wahyu. Bukan karena status beliau hanya sebagai pemimpin ketika itu, tapi di saat yang sama beliau juga memberikan keputusan sebagai wahyu. Maka dalam posisi ketika beliau dikritik, beliau marah dan beliau mengatakan, "Faman ladzi a'dil illam a'dil. Faman ladzi ya'dil illam a'dil." Siapa yang bisa berlaku adil kalau aku nggak bisa adil? Oh, manusia paling bertakwa saja nggak bisa adil, apalagi derajatnya yang berada di bawah beliau. Maka beliau marah kepada Dzul Khuwaisirah ini. Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan diri, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Ya Rasulullah, boleh enggak saya penggal kepala orang ini? Kemudian ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Saya khruju min di hadzal rajul." Nanti akan keluar dari keturunan orang semacam ini man yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Orang yang rajin baca Quran tapi tidak melebihi hanajir. Tidak melebihi hanajir. Hanajir itu kalau Bapak Ibu lihat di sini akan ada tempat sabun ya. Wadah sabun nih kalau. Nek sing ngerodok kuru sini wonten. Coba Ustaz ada nggih. Bapak ada, Pak? Baik. Yang berlemak orang nemu biasanya. Nah, di antara pertemuan dua tulang ini namanya daerah hanajir. Dia baca Quran tidak melebihi hanajirnya. Artinya tidak masuk ke dalam hatinya. Cuman di mulut saja keluar suara udara dari tenggorokan, tapi tidak sampai Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya.
Gambaran orang yang dia rajin ibadah tapi nggak paham, rajin baca Quran tapi dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Seperti disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang dia diberi Taurat tapi dia tidak melaksanakannya dengan benar seperti keledai yang gendong asfar. Asfar itu beban yang ditaruh di atas keledai. Ada keledai dikasih napa niki? Kalau karung lapak ya. Dikasih karung, di kanan kirinya kan ada wadah. Keledai nggak bakalan pernah tahu ning dhuwur punggungnya, di atas punggungnya itu isinya emas ataukah isinya kotoran. Bagi dia napa? Sama saja. Maka orang yang tidak ngerti seperti itu, dia seperti dikasih beban tapi dia nggak ngerti bebannya ini apa. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kafaru, sejelek-jelek perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Baik. Nah, gulu seperti ini yang tercela sampai pada titik wong Khawarij niku napa? Seneng mengkafirkan orang lain sebab mereka punya prinsip dosa besar sekali keluar dari Islam. Itu prinsipnya Khawarij. Ini contohnya Khawarij. Dan Khawarij ini menjadi masalah bagi umat, masalah bagi kaum muslimin, sehingga Nabi SAW memerintahkan agar mereka ini diperangi bareng-bareng. Baik, posisi Khawarij yang seperti ini jamaah disebabkan karena mereka terlalu berlebihan, bersungguh-sungguh dalam beragama sampai pada tingkatan ghulu, sehingga mereka punya anggapan dosa besar bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Akhirnya kalau ada orang dosa besar sekali divonis keluar dari Islam, dosa besar lagi divonis keluar dari Islam. Oleh karena itu pemerintahan Khawarij tidak pernah stabil. Pemerintahan Khawarij tidak pernah stabil. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ISIS. ISIS ini pemimpin pertama siapa? Yang dulu sempat viral, Abu Bakar al-Baghdadi. Itu enggak lama Pak, sekian dilengserkan. Kenapa? Dia melakukan kesalahan, lengser, ganti, tidak lama kemudian dilengserkan, ganti lagi, gonta-ganti kayak gitu. Maka Anda bisa bayangin kalau negara ini dikuasai Khawarij, chaos setiap saat. Karena salah dikit nggak ada toleransi, ganti. Nah, sing jenenge menungso kan tidak maksum. Kapan ada pemimpin yang tidak punya salah? Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya yang pernah jadi raja, Sulaiman, Dawud, dan beberapa pemimpin dari kalangan nabi, atau Khulafaur Rasyidin yang mereka adalah manusia-manusia ideal. Cuman selain itu kalau diharapkan seperti mereka terlalu jauh. Baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam arti berusaha sesuai aturan. Bersungguh-sungguh ngegas dalam agama dalam arti berusaha untuk selalu sesuai aturan. Inilah ngegas yang terpuji. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan ayat yang semisal dengan itu, di mana Al-Quran mengajarkan agar kita bersungguh-sungguh dalam beragama. Termasuk firman Allah Ta'ala, wajahidu billahi haqqa jihadi, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Atau Allah juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka ke jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang berbuat baik. Dan ayat yang semisal di mana kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam beragama, maksudnya adalah berusaha untuk sesuai aturan agama. Ini yang terpuji. Baik, insyaallah ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya lebih detail lagi. Dan ada sisa waktu kurang lebih 3 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo silahkan. Monggo Bapak Rimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi yang kami hormati, tadi sangat menarik sekali tadi mengenai sebentar lagi karena besar nih saat korban. Tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya kalau kulit itu dijual itu akan menggugurkan sahibul korban atau tidak sahnya korban tadi. Padahal di sini atau di mana mungkin masih terjadi juga karena di setiap masjid itu dikelola oleh kepanitiaan, lalu dari ketua panitia itu kulitnya dijual ke, artinya sudah diserahkan kepada seseorang lalu dijual, lalu duitnya itu dimasukkan kembali ke dalam masjid atau dimasukkan dalam kas masjid. Di sisi lain ada juga pernah saya dengar di situ tanpa ada kesepakatan dari sahibul korban, kulitnya itu dijual, juga duitnya dimasukkan ke dalam masjid itu atau di musala. Yang kedua kalinya mungkin secara akadnya diserahkan kepada seseorang, lalu orang itu dijual, duitnya dikembalikan lagi ke masjid. Itu secara hukumnya bagaimana Ustaz mau penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sebenarnya kajian kita bukan kajian fikih korban, maka tadi hanya menyinggung sedikit saja. Kalau kita membahas tentang bagaimana solusi masalah kulit hewan kurban, kalau tadi katanya tidak boleh dijual, berarti didol, karena selama ini kan kebiasaan masyarakat kita dijual. Solusinya cukup mudah, Pak. Sebelum dijual, diserahkan dulu ke pihak yang lain, sehingga sudah pindah hak milik. Misalnya dikasihkan ke panti asuhan atau dikasihkan ke orang miskin setempat. Misal korban Masjid As-Salam ada 10 sapi. Kambingnya berapa biasanya? 15. Total anggaplah misalnya ada 10 kulit sapi, ada 15 kulit kambing. Nek panitia kon ngerawati sehingga kulitnya disama, kemudian atau kulitnya dimasak, ora sanggup, paling gampang ya dijual. Terus gimana Pak yang seperti ini? Mungkin yang bisa kita sarankan adalah, ada enggak orang yang tidak mampu di sekitar sini? Ada Pak. Total orang tidak mampu yang jadi target kita, anggaplah misalnya 20 orang. Sudah? Maka 20 orang tadi mereka diminta untuk datang ke masjid, lalu disampaikan, Bapak Ibu yang totalnya 20 orang ini diparingi kulit korban dari para sahibul korban, jumlahnya sekian. Nah, selanjutnya mereka ditawari, kulitnya mau dibawa pulang atau kami jualkan. Nah, kalau mereka bilang tak go mulai Pak, monggo diirisi. Jadi kulit sapi diiris go mulai. Tapi saya yakin nggak bakalan mereka mau seperti itu. Nggih, nyuwun tulung dijualkan, nanti hasilnya dibagikan ke mereka. Selesai. Sehingga hasil penjualan dapat uang diserahkan ke mereka.
Akad pertama dipindahkan kepemilikan. Sudah bukan lagi milik sahibul kurban, tapi milik sinten? Orang fakir miskin yang mereka menerima kulit tadi. Akad yang kedua, penjualan kulit ini, sehingga takmir mewakili para sahibul kulit, ya, para pemilik kulit di kalangan fakir miskin tadi untuk menjualkan kulitnya. Insya Allah sakit nggih? Pak, kalau diserahkan ke takmir pripun, Pak? Kalau diserahkan ke takmir alias dikasihkan untuk kegiatan masjid, boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak boleh sebagai ganti dari biaya operasional kegiatan kurban. Nah, yang sering kan kayak gini ya. Masjid nalangi butuh napa to? Deklit. Kemudian butuh napa niki? Atap ya. Sewa atap. Kemudian sewa apa lagi? Perlengkapan-perlengkapan dan seterusnya. Ditalangi oleh masjid. Padahal perlengkapan ini sebenarnya tanggung jawab siapa, Pak? Mereka yang berkorban. Karena ini kan untuk melayani daging korban mereka, hasil korban mereka. Maka ditalangi oleh masjid. Ya sesuk nek wis dibeleh, kulite didol, nggo ganteni niki. Nah, itu kan sama dengan kulitnya ada yang terjual untuk menggantikan biaya operasional. Sama seperti tadi, kulit saya jual, saya gunakan untuk beli kecap, sujen, kemudian Bambang Brawang nggo satenan bersama warga. Ya ini tidak boleh yang kayak gini. Karena ada manfaat yang kembali ke kamu. Seharusnya dia keluar biaya pribadi, tapi nggak jadi keluar, digantikan oleh kulit tadi. Ngeten nggih? Nah, sehingga ketika kulit itu dijual, dimasukkan ke kas takmir masjid untuk operasional masjid di luar tadi, Pak ya. Jadi masjid nggak keluar apapun, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seingat saya, semoga saya tidak lupa, kalau kita menghormati ulama-ulama itu tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh dulu. Menghormati ulama tidak boleh berlebihan nggih. Leres ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan, di situ Syekh Sude sama Syekh Mahir itu menciumi Ustadz ya, menciumi tangannya sampai apa keningnya itu, kalau nggak salah yang diciumi itu penulis Al-Quran. Mohon tanggapannya seperti apa sih kalau ahli sunnah, karena setahu saya kan tidak boleh berlebihan. Mungkin untuk pengetahuan saya aja. Terima kasih. Baik. Sekalian Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apabila ada di dalam pertemuan ataupun entah apapun, ada orang membaca Al-Quran, kemudian ada jamaah atau sebagian ya mungkin biasanya dari santri gitu mengatakan Allah, Allah gitu loh. Jadi ketika mengaji kemudian membaca Al-Quran, kemudian mereka mengiringi dengan Allah, Allah, Allah gitu. Itu termasuk berlebihan atau tidak gitu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sekalian kali sinten. Tadi yang penjelasan tentang korban tuli dan sebagainya, maka menjadi di telinga saya tidak akan mengagetkan pada saat justru mereka berkomentar adalah itu terlalu berlebihan lah kalau kayak gitu, hulu gitu ya. Oh, jangan terlalu detail kayak gitulah, masa enggak boleh dan sebagainya, itu hulu di situ. Makanya hulu itu yang seperti apa, Tat? Baik. Tayyib, saya jawab yang terakhir dulu ya. Ada salah satu teman yang beliau termasuk
anggota, ya, beliau aparat. Lalu penampilan beliau ini beda sendiri dibandingkan yang lain. Ya mohon maaf, celananya itu di atas mata kaki gitu. Akhirnya dipanggil oleh atasannya. Atasannya non muslim. Terus atasannya itu bilang gini, ya nek beragama ya sakarepmu, tapi ojo mabuk agama. Non muslim bisa menilai kayak gitu dari mana coba? Non muslim bisa menilai mabuk agama. Apa sih hubungannya antara celana di atas mata kaki dengan sebutan mabuk agama? Jangan berlebihan lah dalam beragama. Apa hubungannya gitu? Dia kan orang yang nggak ngerti agama orang lain ya. Taunya dia dari mana? Kalau dalam Islam ada seperti ini kan dia nggak ngerti, karena dia non muslim. Itu salah satu di antara contoh orang menilai tapi pakai cara bodoh gitu. Kamu nggak ngerti kok menilai kan. Baik. Jadi kita bisa lihat bahwa komentar orang bisa datang dari siapapun. Saya bisa berkomentar, Bapak Ibu bisa berkomentar, Paijo, Paimin, Bejo ya bisa berkomentar. Kira-kira nilai komentar itu sama atau beda, Pak? Ya? Beda. Itu kita akui ya. Baik. Sehingga misalnya dalam masalah fisika, yang berkomentar doktor bidang fisika, dengan yang berkomentar tukang becak orang lulus SD, nilai komentarnya sama atau beda? Beda. Nah, bagian ini yang penting untuk kita tekankan. Kalau komentar manusia itu berbeda, melihat dari latar belakang tingkat kemampuan dia, maka jika ada orang yang berkomentar, tidak semuanya perlu untuk kita kasih penghargaan yang sama. Selanjutnya, gulu dalam masalah agama itu gimana sih? Aturan ada batasannya, nonton nggih? Ada batas bawah, ada batas atas. Sehingga ini aturan. Ini batas atas. Nah, ini batas bawah. Kalau orang itu melewati batas bawah, ini sebutannya al-jafa atau taksir, meremehkan. Bahasa Arabnya al-jafa. Sehingga kalau Bapak Ibu baca referensi berbahasa Arab kok ada sebutan hadzal jafa, itu maksudnya melebihi batas bawah. Kalau melebihi batas atas, ini menggampangkan. Ya, ini tadi gampang ke, menggampangkan. Kalau melebihi batas atas, ini namanya gulu. Seharusnya cukup seperti ini, tapi dia dilebihkan. Oh nggak bisa, pokoknya harus kayak gini. Nek ra kaya ngene batal. Padahal itu sudah melebihi dari aturan, sampai dia sebut batal. Misalnya ya, sholat itu yang penting menggunakan pakaian menutup aurat, sopan, karena sopan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakan perhiasan kalian ketika masuk masjid. Kemudian tidak transparan, tidak apa lagi? Tidak ketat dan seterusnya. Baik. Ora iso, kudu nggo sarung. Nek ra sarungan, ada nggak yang punya pemahaman kayak gitu? Dulu ya ada ya. Baik. Nek ora sarungan batal. Dadi nek sing celonanan, wah iku pakaiane londo iku. Salat kok nganggo celana, meskipun kan tidak semua celana itu ketat ya. Itu pakaiannya penjajah, batal. Ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Nah itu contoh melebihi batas, sampai dia menilai sebuah perbuatan itu tidak sah, padahal nggak ada kaitannya. Baik. Oleh karena itu orang yang masih berada di aturan jangan disebut gulu. Ini tidak boleh ya tidak boleh. Kalau itu dilanggar jadinya taksir. Wes rasa gulu kaya ngono. Rasa jilbaban, lho kok masalah rasa jilbaban. Beragama itu ya benar, jilbab itu dienggo nek pas salat tok, nek ra salat.
Salah atau benar kayak gini? Salah ya. Sehingga ada orang yang dilarang jilbaban dengan alasan gulu, ini berlebihan, mabuk agama, terlalu kenceng dalam beragama. Jilbaban kan memenuhi aturan. Memenuhi aturan tidak bisa kita sebut sebagai gulu. Baik. Selanjutnya, menyikapi orang beragama. Jadi gulu itu bisa kepada subjek, bisa kepada aturan. Unsur agama kan ini Pak ya, pelaku dan aturan agama. Ngerti nggih? Subjeknya agama itu sinten Pak? Ada tokoh, ada penganut tokoh. Ngerti nggih? Dua ini. Tokoh ini bertingkat, yang puncaknya adalah nabi. Terus ulama, ahli ibadah. Ini tokoh. Penganutnya ya masyarakat umum yang lainnya, yang mereka tidak masuk pada tingkatan tokoh. Baik. Gulu kepada subjek, ada yang sampai pada tingkat kekufuran. Menyebut nabi sebagai anak Tuhan, atau nabi dipertuhankan, dan itu terjadi sampai sekarang. Fenomena ini masih ada, padahal Al-Quran sudah melarangnya ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali menekankan tentang prinsip nabi itu manusia. Innama ana basyarun yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku manusia biasa. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu hal yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Jadi Al-Quran mengajarkan nabi itu manusia. La taghlu fi dinikum. Ini contoh pelanggaran yang terjadi pada ahli kitab. Di surat An-Nisa ayat 171, ya alal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haq. Oh ya ahli kitab, janganlah kalian bersikap gulu dalam beragama dan jangan mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Al-Masih Isa bin Maryam itu hanya utusan Allah. Beliau bukan Tuhan. Wala taqulu thalatha fa'aminu billahi wa rusuli wala taqulu thalatha. Jangan kalian katakan Tuhan ada tiga ya. Dan beberapa ayat yang semisal yang menyebutkan tentang bagaimana praktek gulu terhadap subjek. Baik, gulu terhadap subjek yang lain adalah gulu terhadap rahib, para tokoh agama di bawah Nabi. Coba kita lihat di sini. Di surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka telah menjadikan ahbar. Ahbar itu yang bisa baca Taurat. Ulamanya Yahudi, namanya ahbar. Wa ruhban. Ruhban itu ahli ibadahnya Nasrani, rahib. Arbaba min dunillah, sebagai rob selain Allah. Maknanya apa nih Pak? Semua keputusan dua makhluk ini, ahbar dan rahib, ditaati oleh bawahannya walaupun melanggar aturan Allah. Sehingga yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu semuanya ditaati. Demikianlah tafsir dari Nabi SAW ketika ditanya oleh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim pernah mendatangi Rasulullah SAW. Ketika turun ayat ini, wa fi unuki salibun, ataitu Rasulullah SAW wa fi unuki salib. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan di leherku ada kalung salib, min dahabin, yang terbuat dari emas. Faqala li, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepadaku, ya Adi, itrah hadal wathan min unukik. Wahai Adi, buang berhala ini dari lehermu. Fatarahtuhu summan tahaituhu. Aku pun membuangnya dan tidak lagi memakainya.
wa huwa yaqra'u ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Dan beliau membaca surat At-Taubah ayat 31. Lalu Adi bertanya, qultu lahu inna lasna na'buduhum ya Rasulullah, kita tidak pernah menyembah rahib. Kenapa kok Allah sebut orang Nasrani telah menjadikan rahib sebagai Tuhan selain Allah? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Bukankah mereka itu membalik hukum? Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, lalu kalian ikut-ikutan. Qultu bala, betul ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Itu kenapa? Gulu. Jadi contoh praktek gulu seperti ini. Aturan nabinya diubah, tapi mereka lebih mengikuti aturan tokoh di bawah nabi. Yang ini tadi ya, ulama dan ahli ibadah. Ini kan tokoh di bawah nabi. Aturan nabinya dibuang, tapi mereka beralih ke aturan tokoh di bawah nabi. Terus nabinya disembah. Dalam amalia mereka pakai aturan tokoh agama, dan dalam ibadah nabinya disembah. Maka Allah katakan di lanjutan ayat, wal masih ibna Maryam, mereka menyembah Al-Masih bin Maryam. Aturannya pakai aturan rahib, Tuhannya diganti Al-Masih bin Maryam. Dan itu pelanggaran agama terbesar yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan sampai sekarang itu masih, fenomena ini masih ada. Baik, dan menghormati itu boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Mencium itu bentuk penghormatan. Mencium itu bentuk penghormatan. Memang mencium itu kan berbeda ya. Mencium kasih sayang ada enggak? Mencium anak, mencium pasangan. Mencium penghormatan. Mencium penghormatan. Contohnya, anak ke orang tua. Apakah kita sebut kamu jangan gulu sama orang tuamu? Tidak. Ini bagian dari bentuk penghormatan. Dan penghormatan ini diizinkan selama tidak sampai melakukan gerakan seperti gerakan sholat, rukuk atau sujud. Oleh karena itu mencium jangan rukuk atau sujud. Dan budaya kita berbeda ya dengan yang di Timur Tengah. Kalau yang di Timur Tengah, yang dicium itu keningnya. Jadi menghormati ulama itu dengan mencium keningnya ulama. Ini di Timur Tengah. Di Indonesia ada yang dicium apanya? Tangannya. Maka kalau mau mencium tangan ulama, cium dalam posisi tangan itu ditarik ke atas. Bukan orangnya nunduk ke bawah, agar tidak menyerupai rukuk di hadapan makhluk. Ngerti nggih? Dan rukuk minimal itu ketika tangan bisa menyentuh lutut. Jadi kalau gerakan begini sampai pada titik tangan bisa menyentuh lutut, itu rukuk minimal. Maka tetap tegak dan boleh mencium. Wallahu a'lam. Tadi apa yang kedua? Allah ya. Jadi kalau ada orang yang mendengar bacaan Quran, kemudian dia mengucapkan Allah, Allah bareng-bareng. Wallahu a'lam. Kita sepakat bahwasanya ini nggak ada dalil ya. Dan saya yakin pelaku juga tahu kalau seperti ini nggak ada dalil. Nabi SAW pernah mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat dan beliau tidak mengucapkan Allah, Allah setiap berhenti di masing-masing ayat. Tapi kenapa ada tradisi seperti ini? Wallahu a'lam, mungkin begini Pak. Kalau kita melihat sesuatu yang mengherankan, kadang kan kita mengucapkan Allah. Namun sebatas mengucapkan Allah saja
sebatas mengucapkan Allah saja, ini tidak ada sisi pujian. Allah, Allah, Allah itu tidak ada sisi pujian. Kalau saya ngomong kayak gini, dosa, 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 itu ada sisi pujiannya enggak, Pak? Ada sisi pujiannya enggak? Enggak ada ya. Sehingga Pak Doso tidak merasa dipuji. Lho kok nyebut-nyebut jenenganku dosa, dosa, dosa. Kalih sinten? Nah, kalau kalih dosa niku. Sehingga Pak Doso tidak akan merasa dipuji kalau hanya disebut namanya. Kelik, 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 kelik kan. Ada sisi pujiannya enggak? Wonten mboten? Wonten. Tapi kalau ditambahi Pak Doso napa? Napa Pak jenengan? Sing cocok ngoten. Pak Doso baik hati. Ada sisi pujian? Ada. Oleh karena itu mengucapkan Allah saja ini tidak ada sisi pujian. Kalau kamu ingin memuji Allah, ya Allah tambahkan Allah Karim, Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Akbar, dan seterusnya. Kala itu baru ada sisi pujian. Subhanallah, Alhamdulillah, ada sisi pujian. Okay. Kalau apakah ada dalilnya, tadi kita sepakat mengatakan tidak ada dalilnya ya. Yang Allah, Allah, Allah. Terus ini yang baik gimana? Memang ada adab mendengarkan Quran. Yang diperintahkan oleh Al-Quran ketika ada bacaan Quran disuruh apa, Pak? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada bacaan Quran, maka perhatikan dan diam agar kalian dirahmati. Sehingga kita diperintahkan untuk menyimak, perhatian, jangan ditinggal beraktivitas, ditinggal ngobrol dan seterusnya. Nah, sekiranya kalau kalimat itu justru membuat buyar konsentrasi kita dalam menyimak Quran, berarti keliru ya kayak gini ya. Ini hal yang salah. Makanya seharusnya jika memang itu tidak ada dalil ya, kita katakan ini mungkin budaya, tapi tidak semua pondok ngajarin kayak gitu. Dari mana asalnya saya tidak tahu, namun yang jelas kita sepakat itu tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Baik, mohon maaf ini kelebihan waktu. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.